Sebagian dari Anda masih ingat tragedi bentrok fisik saat penggusuran lahan yang terjadi di makam Mbah Priok 2010 lalu? Ya, tragedi berdarah ini terpaksa harus dipilih sebagai benteng para pengikut Al-Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadatra atau Mbah Priok untuk mempertahankan makam keramat tersebut. Bertahun-tahun peziarah datang ke sini memanjatkan doa untuk Mbah Priok yang dipercaya sebagai salah satu wali karena memiliki karomah. Kira-kira hal apa saja ya pemirsa on the spot yang istimewa dari makam ini? Dan hal mistis apa yang dialami oleh petugas saat terjadi bentrok fisik 2010 lalu? Benarkah ada sinar yang terpancar dari makam Mbah Priok hingga ke satelit? Kita akan membahasnya dalam mini series Makam Mbah Priok bagian kedua. Kasus penggusuran lahan ini bermula dari tuntutan PT Pelabuhan Indonesia II terhadap hak kepemilikan tanah. Penggusuran tanah ini dilakukan karena area makam tersebut masuk ke dalam International Ship and Port Security (ISPS) Code, sehingga membuat standar pelabuhan di lokasi tersebut tidak sesuai dengan standar internasional. Ahli waris makam Mbah Priok nampaknya tidak tinggal diam atas wacana pergusuran tersebut. Karena mereka memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang dikeluarkan saat pemerintahan Belanda. Tidak adanya kata sepakat dari kedua belah pihak, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kala itu mengambil tindakan untuk melakukan penertiban secara paksa. Menurut pengakuan salah satu Satpol PP yang bertugas kala itu, Wahyu Herlambang, operasi ini terbilang operasi besar karena melibatkan hampir 2.000 pasukan dari seluruh wilayah Jakarta, ditambah pasukan dari kepolisian. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat itu sesungguhnya ingin menertibkan gubuk-gubuk liar yang ada di sekitar makam Mbah Priok. Namun masyarakat salah tanggap dan mengira mereka akan menggusur makam Mbah Priok. Nampaknya alasan tujuan penggusuran ini tidak sampai ke pihak ahli waris dengan baik. Mereka hanya mendengar kabar penggusuran wilayah tersebut, termasuk makam Mbah Priok. Pengikut Habib Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman Al-Idrus dan Habib Abdullah Sting, ahli waris makam Mbah Priok menjadi amat geram. Mereka menghadang laju petugas hingga akhirnya bentrok fisik pecah dan korban berjatuhan. Hampir semua personel Satpol PP terpojok oleh ribuan massa yang tersulut amarah. Usai bentrokan sengit dengan pengikut Habib Hasan, petugas Satpol PP lainnya mengaku mendapat pengalaman berbau spiritual. Salah seorang petugas Satpol PP tidak ingin menyebutkan namanya mengatakan tidak ada satupun yang terluka dari pembela makam Mbah Priok tersebut. Sebaliknya, banyak petugas yang menderita luka walau sudah mengenakan pakaian anti huru-hara. Satpol PP lainnya bernama Selamat menambahkan ada helm salah satu petugas yang sampai pecah karena terkena lemparan dari salah satu pengikut Habib Hasan. Namun ketika petugas melakukan hal yang sama ke arah massa, seolah-olah batu itu tidak berarti. Selamat juga merasakan ada hal aneh di luar akal sehat yang ikut membentengi lokasi, sehingga petugas sangat sulit melakukan eksekusi. Bentrokan fisik reda setelah pemerintah dan pengelola makam sepakat berunding. Cerita gaib lainnya terdengar bahkan sampai mancanegara. Pengurus makam Habibina menuturkan, para ilmuwan mancanegara melihat sinar yang memancar dari titik makam hingga keluar angkasa. Maret tahun 2000 lalu, pemerintah Amerika, Jerman, Rusia, dan Australia dikejutkan dengan seberkas sinar yang memancar dari Indonesia dan tertangkap oleh satelit. Mereka menduga sinar tersebut sebagai sinar laser.
Hal ini tentunya mengejutkan mereka dan menduga Indonesia sedang membuat senjata khusus. Khawatir oleh hal tersebut, mereka mengirim utusan untuk menyelidiki sinar laser tersebut. Sesampainya di Indonesia, mereka menuju lokasi sumber sinar. Di luar dugaan, sinar tersebut terletak di makam Habib Hasan. Berita ini disampaikan para ilmuwan kepada ahli waris makam Mbah Priok. Terlepas dari kebenaran cerita tersebut, sosok Mbah Priok dianggap sebagai tokoh masyarakat yang sangat dihormati. Keberadaan makam Mbah Priok nampaknya akan selalu dilindungi pengikutnya hingga titik darah penghabisan. Hal menarik apa saja yang ada di makam Mbah Priok ya pemirsa? Orang-orang yang datang pada umumnya berziarah mendoakan Mbah Priok atau Habib Hasan yang dipercaya sebagai salah satu wali karena memiliki karomah. Sejak kejadian tahun 2010, ahli waris makam tersebut membuat bangunan makam untuk Mbah Priok dengan menyatukan belasan jenazah para ahli waris dan pengikutnya ke dalam satu ruangan. Salah satu di antaranya adalah seorang Tionghoa yang mu'alaf dan semasa hidupnya menjaga dan mengurusi makam Mbah Priok. Selain itu juga karena adanya mata air barokah yang berada dekat ruangan makam Mbah Priok. Air yang terus mengalir dan memancar dari air terjun mini ini dipercaya punya khasiat seperti air zam-zam. Kabarnya, air ini berkhasiat mujarab bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sengketa makam Mbah Priok mulai mendapatkan titik terang. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok meresmikan makam Mbah Priok sebagai cagar budaya pada Sabtu 4 Maret lalu. Kehadiran Ahok disambut momen rebana dan sukacita para peziarah. Pak Gubernur meminta ahli waris Mbah Priok untuk segera membentuk yayasan agar lahan dapat disertifikasi oleh BPN. Dan pemirsa, itu lahir dari kisah miniseries Makam Mbah Priok versi On The Spot.